Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, KTM memang lagi digempur berita kurang mengenakan dengan kondisi keuangan yang diintip krisis. Namun, seperti komitmen petinggi KTM sebelumnya, bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh di MotoGP. Hal ini dibuktikan dengan KTM tetap antusias dalam mengejar prestasinya dan tentu menjadi yang terbaik dengan mengalahkan semua rival, dan tentunya rival yang terkuat kini adalah Ducati. Terlebih dengan kebijakan pembekuan mesin tahun 2025, KTM akan tetap menggelar tes privatnya di Jerez bulan ini, Sob. Nah, seperti apa beritanya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Di tengah spekulasi yang beredar mengenai masa depan merek Pirer Mobility dan dampaknya terhadap aktivitas balapnya, KTM mengatakan tim penguji MotoGP akan kembali ke jalur sesuai jadwal bulan ini. KTM mengatakan kepada Crash.net pada hari Selasa bahwa akan ada uji coba privat tes di Jerez pada bulan Desember ini. Beberapa rincian lainnya diberikan dengan alasan sifat rahasia dari tes tertutup tersebut. Termasuk apakah kedua pembalap pengembang, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, akan hadir. Larangan uji coba musim dingin MotoGP berlaku mulai 1 Desember hingga 31 Januari. Tetapi hanya mencakup pembalap kontrak atau penuh waktu. Tentu momen ini masih hangat mengingat Honda baru saja melakukan tes di sana dan data uji coba dapat digunakan sebagai perbandingan untuk catatan waktunya. Meskipun Honda juga tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan saat tes tersebut. Seperti yang kita tahu, KTM mencoba banyak hal ekstrim dalam tes terakhir di Barcelona. Namun, dengan sempitnya waktu, KTM hanya mampu mencoba dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai acuan penyempurnaan dalam tes berikutnya. Nah, tes Jerez kali ini diyakini adalah respon dari apa yang sudah dicoba di Barcelona kemarin, dengan KTM mencoba fairing baru yang berjumlah 5 paket berbeda. Kemudian, elektronik juga diperbaharui untuk menyempurnakan perilaku motor terhadap ban. Seperti yang diketahui, KTM memiliki traksi yang luar biasa, bahkan mengalahkan Ducati soal traksinya. Namun, dalam hal keausan ban, KTM lumayan boros sehingga terkadang pertarungan tak sampai di lap-lap terakhir karena ban sudah aus. Dan atau crash penyebab dari memaksakan ban yang sudah tipis dan harus tetap bisa mengimbangi Ducati. Namun, usaha KTM tak hanya dalam masa uji coba saja, di mana Aki Ajo akan mengambil peran sebagai manajer tim Red Bull KTM menandai keterlibatan pertamanya di MotoGP. Pete Bearer, Direktur KTM Motorsport, mengklarifikasi kepada situs web resminya bahwa kedatangan Ajo tidak berarti semua celah atau masalah akan hilang begitu saja. Bearer mengakui pentingnya mendasar dari peningkatan motor itu sendiri. Ada pekerjaan dasar yang harus Anda lakukan di pabrik dan menghasilkan mesin yang hebat. Karena Anda tidak dapat memperbaiki celah antara motor selama akhir pekan dengan pembalap Anda. Jadi, jangan salah paham. Kami tidak berpikir bahwa Aki akan datang dan semua masalah akan terpecahkan. Namun kami akan berbagi bagaimana mensolusikan setiap masalah tersebut. Pembalap Brad Binder dan Pedro Acosta telah bekerja sama dengan Ajo di Moto2 dan juga Moto3. Dan Bearer percaya pada keahlian organisasi dan manajerial manajer tim baru tersebut. Ini bukan hanya tentang pembalap. Ini juga soal perencanaan dengan tim, kapan saat yang tepat untuk keluar untuk kualifikasi, kapan harus mencatatkan waktu putaran. Semua perencanaan dan pengaturan ini harus dikelola dengan baik. Kami merasa Aki mungkin salah satu yang terkuat di seluruh pedok, dan dia selalu membantu membangun juara bagi kami. Kedua orang ini, Acosta dan Binder, mengenalnya dengan baik dan mereka berharap dapat bekerja dengannya. Dia telah menjadikan mereka juara sebelumnya. Jadi, kami percaya Aki akan memberi kami sesuatu yang ekstra dalam perjuangan yang kami butuhkan. So, tentunya, harapannya akan semakin matang dalam strategi balap mulai dari hari Jumat, dan KTM akan semakin membaik pada tahun 2025 nanti. Nah, meski dengan berita yang kurang mengenakan soal keuangan, namun Departemen Balap KTM diyakinkan bahwa tak terpengaruh dengan jaminan tetap membalap hingga 2026. KTM Racing tidak terlibat dalam proses restrukturasi peradilan dengan administrasi mandiri yang sekarang sedang dilakukan oleh KTM AG sebagai tanggapan atas kewajiban besar yang dilaporkan sebesar 3 miliar di perusahaan induk Pirer Industri AG. Tetapi tidak diragukan lagi akan ada dampak pada seluruh kegiatan balap Pirer Mobility Group.
Di antaranya, proyek MotoGP merupakan yang paling bergengsi dan termahal. KTM mengatakan kepada Crash.net bahwa tidak ada yang berubah untuk departemen balap. KTM finish kedua di bawah Ducati dalam klasmen konstruktor tahun ini meskipun tidak memenangi satu balapan pun. Pabrik Austria tersebut siap menurunkan jajaran pembalap terkuat sejak bergabung dengan kelas utama pada tahun 2017 bersama Brad Binder dan Pedro Acosta di tim pabrikan. Ditambah pemain baru Maverick Vinales dan juga Enea Bastianini di Tech 3. Kedua tim KTM MotoGP didukung oleh Red Bull. Dalam hal Grand Prix, kabar baik dalam jangka pendek bagi KTM adalah bahwa pembekuan teknis sudah berlaku di Moto3, di mana para pembalapnya menyapu bersih 5 tempat teratas tahun ini. Dan bahwa desain mesin MotoGP akan dibekukan mulai putaran pembukaan tahun 2025 hingga tahun 2026. Nah, sedikit bergeser dari strategi dan penyelesaian masalah keuangan di KTM, uniknya mantan pembalap pabrikan KTM yang kini berada di Pramac, Jack Miller, mengungkapkan luasnya masalah KTM pada tahun 2024 dan mengatakan tahun 2024 adalah tahun yang penuh perjuangan. Jack Miller mengakui terakhir kali merasa nyaman mengendarai motor KTM adalah pada GP tahun 2023. Dia menyalahkan kesulitan merek tersebut dalam beradaptasi dengan ban belakang 2024 dan lambatnya pengembangan. Pembalap Australia itu menikmati musim perdana yang solid bersama KTM pada tahun 2023, di mana dia mampu bersaing untuk naik podium sesekali dan mengancam akan memenangkan Grand Prix Valencia sebelum mengalami kecelakaan. Dia sama sekali tidak bisa menyamai performa itu pada tahun 2024. Karena dia berjuang hingga posisi ke-14 dalam klasmen dengan hanya 87 poin, terpaut 130 poin dari rekan setimnya yang berada di posisi kelima, Brad Binder, dan hanya berhasil mencapai finish Grand Prix terbaik kelima dalam 2 kesempatan. Miller berjuang dengan getaran pada bagian belakang pada RC16, sementara KTM secara umum berjuang untuk beradaptasi dengan konstruksi ban belakang Michelin 2024. Ketika ditanya akhir musim ini, kapan terakhir dia merasa nyaman di atas motor, Miller menjawab tahun lalu. Tapi ya, tahun ini dengan ban baru kami kesulitan beradaptasi dengan itu. Jelas menggunakan sasis yang sama seperti yang kami gunakan sejak Misano tahun lalu tidak membantu. Jadi terkadang hasilnya tidak sesuai harapan. Miller menyebut GP Spanyol tahun lalu, di mana dia naik podium kedua di balapan, sebagai momen puncaknya bersama KTM. Namun dia bangga dengan kenyataan bahwa saya tidak pernah menyerah sedetik pun. Saya seorang pembalap, dan saya ingin menjadi kompetitif. Dan sayangnya, saya belum memenuhi harapan saya dalam 2 tahun terakhir. Jadi, saya kecewa dengan itu. Namun saya tetap tak menyerah. Meskipun dengan kecelakaan yang parah, saya tetap membalap dengan sekuat tenaga. Miller kembali ke Pramac pada tahun 2025 nanti, untuk menggantikan tim juara bertahan itu yang beralih ke mesin Yamaha. So, semoga tes ini dapat mensolusikan masalah-masalah di KTM dan memperkecil jarak dengan Ducati. Terlebih, ada 2 pembalap fresh dari Vinales dan Bastianini yang akan juga ngotot membuktikan diri terbaik di musim depan. Nah, menurut teman-teman nih, bisa nggak KTM mengalahkan Ducati tahun depan? Coba komen.